Apa kabar anak semua? Oke, anak Bapak, Ketua kelas, silakan untuk memimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Dipersilakan, Ketua kelas. Ya, gerak. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Gimana? Sehat semua ya? Ini sudah siang, Bapak tahu kondisi kita, ya kalau udah siang gimana, tapi masih semangat ya untuk belajar matematika ya? Semangat ya, mudah-mudahan semua semangat. Kita akan berupaya bagaimana caranya anak-anak Bapak bisa tertarik belajar matematika. Walaupun kondisi panas dan sudah siang. Oke anak Bapak, supaya tetap semangat, Bapak mau absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir ini? Ada orang, siapa nak? Si Alimu Arif kemana dia? Izin ya, Alimu Arif izin. Terus Ibnu Aprizal ya, Alpa. Oh ya, mudah-mudahan mungkin nggak sempat ngirim surat apa, mudah-mudahan kalaupun dia sehat ya sehat, kalaupun sakit mudah-mudahan cepat sehat. Mudah-mudahan ya. Kita berpositif thinking aja supaya anak-anak Bapak bisa semangat tetap belajar di SMP 1 Pengilir, terutama belajar matematika. Oke anak Bapak, silakan dibuka bukunya, buku paketnya, buku tulisannya, peralatan tulisnya, pena merah, pena birunya ada semua lengkap, ada buku kotak-kotaknya ya. Oke. Mbak mau nanya, modul yang Bapak kirim di WA grup tadi malam udah dibaca? Alhamdulillah sudah dibaca ya. Jadi sedikit banyak untuk materi kita pada hari ini, mudah-mudahan anak Bapak bisa dan dapat memahaminya. Oke ya. Baik, anak Bapak sekalian. Kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita seperti Bapak sampaikan di WA grup kemarin, materi kita adalah transformasi geometri. Ya, oke, Bapak akan tayangkan di depan ya. Bapak akan tayangkan. Silakan anak lihat semua di layar apa di papan tulis yang udah Bapak apakan proyektor ya. Bapak akan kirimkan. Anak ya. Oke, sebentar. Masih proses berjalan ya. Oke. Signal proses. Ayo, apa nih signalnya nih? Nampak? Nampak ya? Jelas ya? Oke. Gimana nih close-nya nih? Tempat Bapak. Nggak nampak pula di mana close-nya. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah topiknya transformasi geometri. Nanti Bapak akan terangkan melalui video ya. Anak-anak perhatikan nanti, amati video Bapak sampaikan. Di transformasi itu apa aja yang bakal kita pelajari nantinya. Di sini langsung Bapak cantumkan refleksi, karena refleksi adalah materi yang pertama yang akan kita pelajari. Tapi anak-anak perlu tahu,
apa saja yang ada dalam transformasi nantinya. Oke. Tadi sudah doa, sudah Pak absen ya. Perlengkapan alat tulis sudah siap semua ya. Oke. Berikutnya. Sebelum kita belajar tentang transformasi terkait dengan refleksi atau pencerminan, Bapak mau ingatkan kembali sama Ananda semuanya tentang materi yang sudah pernah Ananda pelajari waktu kelas 8, yaitu terkait tentang masalah sistem koordinat. Masih ingat, nak? Sistem koordinat, ada dia koordinat A dalam kurung A, B, atau A itu milik apa? Milik X ya. Oh, paham semua ya. Yang B milik apa? Milik Y. Paham. Nanti akan Bapak ilustrasikan. Berikutnya nanti Bapak akan beri video pengantar. Video pengantar tentang transformasi itu apa aja yang bakal Ananda pelajari nantinya. Oke. Perhatikan. Di situ nampak ya. Penentuan titik koordinat. Ini materi kelas 8 ya. A dalam kurung A, B. A itu nilai siapa? X. B itu nilai Y. Berikutnya, bagaimana menggambarkan grafik Kartesius? Perhatikan, nak. Nah, itu garis yang itu apa namanya? Garis Y. Y itu dia vertikal ya. Vertikal ke atas ya. Kalau ada 0, yang atas ke atas apa? Nilainya apa? Positif. Taunya. Berarti pandai-pandai Bapak semua nih. Yang ke bawah? Negatif. Good. Hebat. Pandai semua anak Bapak. Berikutnya. Ada garis sumbu X. Dia horizontal ya. Mendatar ya. Di sini ada angka-angkanya. Kalau sebelah kanan 0. Positif ya. Sebelah kirinya? Good. Berarti anak Bapak sudah paham semua ya, bagaimana menentukan koordinat, bagaimana membuat garis grafik Kartesius. Mantap sekali. Kita lanjut. Ini ada Bapak. Kita akan lihat video pembelajaran tentang masalah transformasi. Apa aja sih yang bakal kita pelajari pada transformasi? Dengarkan baik-baik, jangan apa, karena nggak kuat suaranya. Mudah-mudahan terdengar oleh anak Bapak semua ya. Oke, kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita bertemu kembali di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Nah, kalian pastinya pernah melakukan hal ini kan? Bercermin merupakan aktivitas yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apakah kalian tahu kalau pencerminan merupakan materi matematika yang dipelajari di SMP kelas 9. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajarinya di bab transformasi geometri ini. Simak baik-baik ya. Secara definisi, transformasi geometri merupakan perubahan bentuk yang dilihat dari sudut, bidang, dan ruang. Jenis-jenis transformasi geometri ada 4 macam. Yang pertama refleksi, yang kedua dilatasi, yang ketiga translasi, dan yang keempat rotasi. Refleksi adalah perpindahan benda yang bersifat seperti cermin dengan menggunakan sumbu X, sumbu Y, maupun garis tambahan lain sebagai pencerminan. Dilatasi adalah transformasi ukuran objek. Bentuk bendanya tetap sama, tapi ukurannya yang berubah. Sedangkan translasi atau pergeseran adalah jenis transformasi perpindahan benda sepanjang garis lurus tanpa ada perubahan bentuk. Dan yang terakhir, rotasi atau perputaran merupakan bentuk transformasi dengan memutar titik yang ada sebesar θ derajat. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu transformasi geometri? Saatnya kuis. Nah, kalian coba perhatikan video ini. Jenis transformasi apakah ini?
Baik, yang kedua ya, coba perhatikan videonya. Ini transformasi apakah ini? Refleksi pencerminan ya. Nah, berikutnya, kalau berdasarkan foto, kira-kira transformasi apa? Dan yang terakhir, di sini ada dua bentuk foto. Kira-kira transformasinya apa ya? Ada foto yang besar, juga ada foto yang kecil. Nah, ini dia jawaban kuisnya. Mudah-mudahan jawaban kalian betul semua ya. Bapak harus jelaskan sama anak Bapak sekalian, sekaligus memotivasi, apa sih manfaat daripada mempelajari transformasi secara umum dan refleksi ini? Apa manfaatnya? Manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah tercermin atau terlihat ya dari kegiatan kita dalam bercermin. Ada kaca datar ya, dia kaca cermin datar, nggak boleh cembung, nggak boleh cekung. Nanti akan terlihat bagaimana kamu dalam kaca, ukuran kamu di kaca bagaimana, dan jarak kamu di kaca bagaimana. Selain itu, contoh kegiatan real lainnya, ada pemandangan. Ada gambar pemandangan. Di gambar pemandangan tersebut, itu terlihat ada cahaya bulan, memancar di di laut ya, di laut itu nampak bayangan pohon kelapa, maka pohon kelapa tersebut adalah tercermin dari air yang terkena sinar bulan. Itu juga merupakan mode pencerminan. Atau anak Bapak yang sering main-main ke mall ya, yang mall itu di depannya itu terbuat dari kaca, ada ya, pintunya dari kaca. Dan kalau di Transmart Pekanbaru, saya pernah ke Transmart. Udah pernah Transmart ya? Itu kan dari kaca depan tuh kan? Kaca ya. Kalau parkirnya kan depan Transmart itu kan, depan kaca kan? Nampak nggak mobil kamu waktu parkir di depan kaca itu? Nampak ya. Itu juga merupakan bagian daripada pencerminan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan melihat masalah-masalah yang kita tawarkan di kehidupan sehari-hari, harapan Bapak, anak-anak Bapak bisa lebih memahami nanti bagaimana cara mempelajari refleksi atau pencerminan. Berikutnya, Nak, Bapak akan sampaikan apa tujuan daripada pembelajaran. Silakan anak-anak lihat semuanya. Tujuan kita belajar refleksi pada hari ini adalah harapannya setelah Ananda semua mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik, ada nanti bertanya, ada diskusi dan segala macam ya. Ada tanya jawab, secara disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah, diharapkan Ananda semua mampu menjelaskan refleksi dan menggambarkannya pada grafik Kartesius yang berhubungan dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari secara tepat dan teliti. Jadi nanti harapannya anak Bapak bisa menyelesaikan masalah secara tepat dan teliti. Baiklah, anak Bapak. Bapak akan jelaskan apa saja proses atau garis besar pembelajaran yang akan Ananda semua lakukan pada pembelajaran hari ini. Nanti Ananda semua akan Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok, ya. Nanti akan Bapak bagi. Setelah itu Bapak akan bagi LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nanti Bapak bagi. Nanti silakan Ananda duduk sesuai dengan kelompok diskusi yang masing-masing. Setelah itu nanti Bapak akan arahkan dengan menggunakan LKPD bagaimana Ananda berdiskusi dengan teman-temannya. Nanti ada petunjuk di situ apa yang Ananda lakukan dari awal hingga nanti hasil diskusi Ananda semuanya Ananda rangkumkan di dalam LKPD. Setelah itu Ananda sekalian akan mempresentasikan. Nanti kelompok yang mau tampil siapa? Nggak perlu semua ya. Sedangkan kelompok lainnya menanggapi hasil presentasi daripada kelompok yang tampil pada siang hari ini. Oke, setelah itu kita tarik kesimpulan hasil diskusi Ananda semuanya. Baru
kita melaksanakan refleksi, bukan refleksi materi ya, tetapi kita ingin melihat ada tidak kekurangan, ada tidak masalah kendala yang terjadi pada proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Nanti kita diskusi dengan Bapak ya, apa aja kendalanya. Pak, saya kurang begini, sampaikan nanti direfleksi. Setelah itu, kita akan simpulkan secara bersama apa saja materi, apa saja pemahaman anak-anak Bapak yang Ananda dapatkan pada pembelajaran siang hari ini. Setelah itu, Bapak akan berikan tes formatif untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan pemahaman anak-anak Bapak dalam memahami materi yang Bapak sampaikan pada siang hari ini. Nanti ada tesnya ya, ada tes formatif. Jadi jangan main-main diskusi, betul-betul. Supaya harapannya nilai kamu bagus di formatif. Kalau nilainya semua bagus, kita masuk ke pengayaan. Kalau ada yang nggak tuntas, maka dia masuk nanti di remedial. Nilai ketuntasan kita adalah 70. Oke nak ya, 70. Berikutnya, anak Bapak sekalian, nanti Bapak akan sampaikan juga waktu proses diskusi, Bapak akan menilai bagaimana sikap Ananda semuanya. Makanya diskusi yang betul, jangan main-main. Karena diskusi Ananda juga akan Bapak nilai. Bagaimana kedisiplinannya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana kerjasama Ananda dalam kelompok. Sampai nanti akhirnya Bapak akan sampaikan apa materi yang Bapak akan sampaikan pada pertemuan berikutnya, baru kita selesai. Oke, itulah garis besar pembelajaran yang akan Ananda lalui. Dah? Berikutnya, Bapak akan bagi ke dalam kelompok. Lihat, di sana nampak kelompoknya? Nampak ya? Oke, silakan Ananda sekalian bergabung, tarik aja mejanya, kursinya, sesuai dengan kelompok yang Bapak buatkan. Bisa? Nggak pakai lama ya? Tertib? Oke, silakan Ananda tarik mejanya. Yang ini jangan ya, jangan ditarik ya. Oke, silakan. Sudah? Oke, masing-masing kelompok Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Oke, kelompoknya ya, ada kelompok geometri, statistika, Pitagoras, aljabar, aritmatika, dan diagram ya. Oke, ini. Lebih, kasih Bapak lagi ya. Ini, silakan. Halo. Kalau lebih kasih Bapak lagi ya. Oke, silakan dibagi ke teman-temannya. Silakan dibagi. Dapat semua? Ada yang lebih? Ada? Masih lebih nak? Satu, ada yang lebih mana? Ya. Oke. Silakan Ananda buka LKPD-nya. Baca petunjuknya. Tuliskan ya. Tuliskan, Ananda tuliskan semua. Dituliskan. Siapa saja nama anggota kelompoknya. Silakan Ananda tuliskan semua. Sekaligus Ananda baca petunjuk penggunaan LKPD. Ada situ ya? Sudah. Dan Ananda baca. Tuliskan nama-namanya masing-masing Ananda. Tuliskan siapa saja anggota kelompoknya. Oke. Ini nama-namanya ada semua kan? Nampak ya? Nampak di depan nak? Jelas ya? Jelas ya? Oke, silakan dituliskan. Ini kalau mau apa? Bapak udah printkan juga.
Ingat ya, Bapak akan menilai sikap anak-anak Bapak dalam berdiskusi di kelompok. Bapak akan nilai. Jadi mohon serius diskusi nanti ya. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau yang belum silakan lihat di temannya. Jadi di petunjuk, Nak, jelas ya. Di petunjuk adalah baca lembar kerja peserta didik dengan teliti dan sesama. Baca LKPD dan sesama ya. Baru kerjakan semua instruksi soal-soal secara berkelompok. Yang ketiga, diskusikan setiap masalah di kelompok Ananda. Tidak diperkenankan bertanya kepada kelompok lain. Ingat Nak ya, tidak boleh bertanya pada kelompok lain. Apabila Ananda mengalami kesulitan atau kurang jelas, mintalah penjelasan kepada guru atau teman di kelompoknya ya. Boleh bertanya, diskusi pada teman kelompok di kelompoknya ya. Semua anggota harus bisa bekerja sama dengan rasa disiplin dan tanggung jawab. Berdoa sebelum berdiskusi. Silakan doa masing-masing di kelompoknya ya, supaya ilmunya bermanfaat. Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Perhatikan. Kamu lihat di LKPD-nya. Ada gambar gini? Ada ya? Kamu lihat, kamu cermati, ya. Bapak menawarkan soal, menawarkan masalah situ ya. Ada si Samsudin, ketika mau berangkat sekolah seperti apa, silakan Anda baca. Baru nanti ada tahapan-tahapan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah yang Bapak tawarkan di awal ini. Ini nanti penyelesaiannya. Untuk sampai ke sana, Ananda coba amati gambar yang Bapak tawarkan. Apa yang diminta di LKPD? Bisa? Silakan berdiskusi. Silakan, Nak. Jawab pertanyaan di LKPD ya, diskusi dengan kawannya ya. Ini jamnya pas ya? Pas ya. Susah? Gampang. Oh, kalian semua gampang ya, hebat, mantap. Ya masih pertama gampang, karena situ masih berorientasi sama Ananda sekalian. Masih gampang lah. Nanti masuk ke tahap berikutnya, tahap kedua. Sudah siap? Sudah? Alhamdulillah. Hebat anak-anak Bapak semua ya. Nanti kita diskusikan ya. Oke, berikutnya buka untuk aktivitas kedua pada LKPD Ananda. Ya. Di sini Ananda berdiskusi di kelompoknya dengan mengidentifikasi bagaimana menggambarkan cermin pada grafik. Ya, Nak ya. Kenapa? Ananda harus tahu di mana posisi cerminnya, ya. Seperti modul yang Bapak sampaikan pada tadi malam, bahwa ada 7 ya, model refleksi ya. Untuk saat ini kita hanya membahas 4 saja. Apa? Dengan sumbu X, dengan sumbu Y, pangkal 0,0, dan garis Y sama dengan X. Yang 3 lagi pertemuan berikutnya. Kan Bapak udah kasih modulnya kan? Udah dipelajari kan? Oke, silakan Ananda tentukan di mana posisi cerminnya, kalau di X di mana gambarnya, kalau di Y di mana posisi cerminnya. Silakan. Di LKPD sudah ada semua gambarnya ya. Udah ada grafiknya ya. Nah,
Nanti gunakan apa nak? Gunakan tinta yang lain. Jadi biar nampak, oh ini cerminnya. Bisa? Silakan diskusi sama kawan kelompoknya. Silakan. Kalau ada masalah, ada kendala yang belum paham, silakan bertanya sama Bapak. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh iya, yang nomor 2 itu Y ya. Yang nomor 2 buatkan Y. Itu terhadap sumbu Y. Nomor 1 sumbu X ya. Bagus sekali pertanyaannya. Bagus sekali. Ada kesalahan sedikit di LKPD. Bagus sekali. Coba dipahami dari modul yang Bapak kirimkan tadi malam. Gampang ya? Hanya menggambarkan di mana posisi cerminnya. Jadi harus tahu Anda semua. Kalau salah menentukan cermin, salah jawabannya nanti ya. Silakan diskusi, gambarkan. Ada masalah? Sudah siap? Belum. Oke, silakan nak. Waktunya masih ada. Serius nak ya, Bapak akan pantau, Bapak akan lihat, Bapak akan nilai bagaimana keaktifan anak-anak Bapak dalam berdiskusi di kelompoknya. Gimana untuk aktivitas kedua? Ada masalah? Sudah siap? Iya. Ayo cepat sedikit. Kita berpacu dengan waktu. Kalau nggak paham, silakan tanya ke kawan kelompoknya atau ke Bapak ya. Kalau ada masalah, jangan ke kelompok lain. Mana? Sudah siap? Oh, ada kelompok sudah siap. Oke, silakan. Bapak arahkan diskusinya ya, supaya terarah. Waktunya kita manfaat dengan baik ya. Habis ini kita masuk ke aktivitas ketiga. Apa yang Anda diskusikan pada aktivitas ketiga? Bapak sengaja Bapak atur waktunya. Bapak bikin sekat-sekat supaya waktunya bisa maksimal untuk digunakan dalam diskusi.
Ya, digambarkan aja. Digambarkan mana posisi apanya. Cerminnya ya. Kalau dia X, mana X? Biar apa dipandangnya? Dinampakkan ini. Nah, inilah cerminnya kalau untuk X. Kalau untuk Y mana? Mana sumbu Y? Pandainya kamu, bisanya. Lihat. Mana? Ya, ditebakkan ya. Dia langsung bisa. Dia langsung bisa. Kalau X. Kalau Y, ini Y ya. Y dari kata dan X ini ya. Kita baca aja, kalau kita lain. Karena merah ini nampak dia. Kan menggambar cermin karena di mana posisi cerminnya supaya nanti gampang. Kita belum bicara objeknya, belum ya, cuma cerminnya saja. Ayo. Bapak akan siapkan nanti untuk presentasi ke depan ya, menggambarkan di mana posisi cerminnya ya. Sudah? Dapat cerminnya? Sudah? Ada masalah? Ada kendala? Kalau 0,0 di mana cerminnya? Kalau 0,0 di mana cerminnya? Iya, titik 0 jadi gambarkan saja, nggak perlu di mana titik. Di situ gambarkan, dikularkan juga. Itu cerminnya, artinya anak bapak paham. Oh, di sini cerminnya gitu loh. Berarti ada yang belum baca modul nih. Ya, jujur. Coba gimana? Pertama 0,0 gimana? Ini 1,1 di mana? Ya, terus ada ini terus. Ya, tarik garisnya. Itu kan dia garis. Ya, itu kan cermin dari Y sama dengan garis kanan. Mana garisnya? Oke, ada kendala? Sudah sih semua? Ya, boleh. Apa namanya? Di mana sumbernya? Ini kan di tempat Y sama dengan X. Semalam di modul saya bilang Y sama dengan X. Kalau X-nya 1 ini berapa?
Y 1, tahu ini kamu. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau Y-nya X bisa 1, Y-nya berapa? Itu dihubungkan 1 dengan 1, 0 dengan 0. Kenapa begitu? Tarik garisnya. Itulah kamu tahunya. Kalau X-nya 1 kan tahu, paham ya? Ya, ayo silakan nak. Ya, silakan. Menggambarkan posisi cermin. Ini gini. Kalau dia pada sumbu X, di mana X-nya? Bapaknya? Mana X-nya? Itu. Ya. Bingung ya? Maka kalau di X, mana X-nya? Ditebakkanlah X-nya. Dan ini dia apanya kan? Yang merah ya. Ini dia cerminnya. Di X. Di X. Kalau dia mana Y? Y di mana? Ya, kalau ini nomor 2 Y. Di mana cerminnya gambarnya? Ditebalkan? Iya, paham. Pandai ya kamu. Pandai ini ya. Baru kalau dia 0,0 di mana? Iya, dia apa kan? Begini kan? Nah, pahamnya. Jadi buat. Kalau garis ini mana tadi yang di modul? Di modul ajar apa? Y sama dengan X. Kalau X1 ini berapa? 1. Kalau X-nya 0 ini berapa? 0. Nah, tahunya. Paham atau Pak? Silakan digambarkan. Dibuat ini, buat garisnya ya. Dibuat garisnya di mana posisinya? Digariskan gitu ya. Itu cerminnya. Oke, cepat sedikit nak. Sudah ya? Sudah. Sambil diskusi yang belum didapatkan, kita masuk ke aktivitas ketiga. Ya nak ya? Silakan ditengok LKPD-nya. Kita masuk aktivitas ketiga. Ananda semua berdiskusi di kelompoknya untuk menggali informasi, menentukan hasil bayangan refleksi dari suatu titik koordinat asal pada grafik kartesius hingga menemukan formulasi yang tepat untuk mengidentifikasi hasil refleksinya. Ya. Kalau ini apa nak? Ada titik koordinat objek. Di LKPD berapa objeknya? Titiknya berapa koordinatnya di LKPD? Berapa? 6,4. Itu titik asalnya ya. Titik aslinya seperti itu. Dicerminkan ke X, di mana posisinya? Dicerminkan ke Y, di mana bayangannya? Gitu ya. Dicerminkan ke 0,0, di mana posisi bayangannya. Oke? Perhatikan modul ajar yang Bapak beri tadi malam. Sudah dibaca kan? Kalau yang belum baca nanti pasti belum apa itu. Ikutin arahan daripada LKPD. Semua lengkap itu nak. Ada arahannya ya, gimana caranya, langkah-langkahnya ada semua ya. Ikutin saja alur LKPD-nya. Silakan Anda semua ikuti alur LKPD-nya. Ayo dipersilakan. Kalau ada yang belum paham, tanya dengan Bapak atau diskusi dengan temannya. Silakan. Ya. Penempatan titik 0,0 dengan Y sama dengan X untuk X sama dengan 0. Ya itu kan cuma untuk numpang apa aja dia, numpang titik. Tapi kalau yang titik pangkal 0,0 memang di situ cerminnya kan? Di situ cerminnya dia. Hasil refleksinya apa dia? Bertolak belakang kalau bilang semalam kan di modul ya, bertolak belakang. Ikutin saja. Tapi kalau yang Y sama dengan X, itu kan kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 1. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 0. Kan langsung karena Y sama dengan X. Kalau X-nya itu, Y-nya itu kan gitu kan. Kamu buat titiknya nak. Kalau Y-nya 1, X-nya 1 berarti 1,1 digambarkan. Baru kalau ya 0 dengan 0 gambarkan. Buat itu ya, buat titik ya. Buatkan. Setelah itu kamu hubungkan nak. Titik kamu hubungkan, jadilah garis. Garis itulah cermin Y sama dengan X. Bingung? Enggak ya? Iya, 6,4.
Tengok apanya. Gini ya. Ada pertanyaan kawan-kawan bagus sekali nih. Bagus sekali ya. Dia yang bermasalah itu Y sama dengan X ya. Bingung ya? Y sama dengan gimana Pak Demar posisinya? Ini jadi Bapak kasih tahu nanti jadi tahu semua. Oke, nggak masalah. Jika seandainya, perhatikan ya. Jika seandainya garis Y sama dengan X seperti ini. Ini garis, ini cerminnya ya. Objeknya di sini. Di sini objeknya. Di mana bayangannya? Bayangannya di sini kan? Dengan jarak yang sama dengan ini. Inilah bayangannya. Ini bayangannya di sini. Jadi kalau dia tadi yang ini, kalau dia di pangkal rumah 0 kan, kalau di sini apanya? Di sini dia kan bertolak belakang kan. Kalau di sumbu Y, di mana bayangannya? Kalau sumbu X, di mana bayangan? Paham itu? Cuma tadi ini bingung ya, kalau sama dengan X. Nah, dia tetap di sini nak. Kenapa? Di sini cerminnya. Ini cerminnya kan? Ini cerminnya. Makanya dia nggak boleh di belakang di sini. Cermin di sini kok boleh ke sini kan nggak mungkin. Artinya bayangannya harus sini ya, sama dengan objeknya. Ini cerminnya. Itu contoh. Silakan Anda buatkan. Seperti di modul ajar, ya Bapak kirim dari malam, akhirnya menemukan rumus kan? Ya kan? Kalau dia sumbu X, apa yang berubah? Dari asalnya ke bayangan. Kan nampak deh kan? Jadi dapat rumus nih ya. Kalau dia dengan sumbu Y, apa yang berubah? Bapak udah kasih kuncinya waktu di modul belajar untuk Ananda semua tadi malam. Bagaimana kalau pada sumbu Y? Ini kan Bapak kasih soal yang berbeda di LKPD ya. Supaya Ananda semua berdiskusi. Ayo, ada lagi masalah? Ada yang udah siap? Ada yang sudah menemukan formulasinya? Ayo semangat, ini siang, Bapak tahu siang ngantuk ya. Semangat nak. Ikutin alur LKPD-nya. Apa? Gimana apanya? Nah, sekarang tengok pada sumbu X mana sumbu X? Mana 6,4? Mana di asalnya? Nih, di asalnya kan. Kalau dengan sumbu X, mana X? Ini kan? Mana bayangannya? Gimana bayangannya? Dengan sumbu Y, ini kan hasilnya kan? Dengan sumbu Y, di mana bayangannya? Di sini kan? Tahu nih kalian? Kuatkan, cepat. Nah, ya. Ambil apa ini? Ini kan 6,4. Hasilnya kan? Nah,
Ini dapat tidak bisa menentukan apanya. Yang untuk Y sama dengan X kan. Dapat ini. Dapat. Kan cara ini ya. Ya di sini berapa dari satu garis kan kolom kan. Ini sekolomnya berarti kan sampingnya. Dapat. Kalau dengan X mana posisinya? Ini aslinya kan. Mana untuk X? Di mana posisinya? Untuk X. Ini kan. Buat tekan sini. Di mana posisi berapa langkah ya? 1, 2, 3, 4. Itu semua waktunya. 1, 2, 3, 4. Ini kan. Kalau Y, ini di mana namanya? Ini aslinya ya. Mana? Di sini kan? Kalau 0,0 di mana? Di sini. Ya kan? Ya, buat yang cepat. Ayo, terus kita gambarkannya. Waktu nih, kita nggak usah lama-lama. Ini kalau yang bingung, nampak tidak membuka modul yang Bapak kirimkan ini. Ayo, modul belajarnya Bapak kirim tadi malam nggak dibaca. Ya. Ya. Ayo, betul. Ya, betul. Kalau ini gimana? Ini satu garis. Di sini ya. Di sini. Nah, baru yang ini yang 0,0 gimana? Sini lah. Sini dia. Ini belum berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Ke sini berapa? Ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi turun bawah sini cuma 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dia ini 0,0 ya. Jadi buat ya, dibuat. Gimana? Apa lagi? Ya, ya. Kalau dia dengan X, mana dia bayangannya? Nah, ini kan aslinya ya. Ya, betul. Kalau dengan Y? Ya, betul. Kalau dengan 0,0? Ya, ini betul. Kalau yang dengan sumbu yang dengan X? Ini. Ini dia di 4, sini ya. Masih bingung ya? Yang bingung dengan X ya? Karena paham. Yang penting anak bapak paham lah. Ini paham ya. Kita menentukan titik. Sudah mantap. Sudah mantap. Oke, mantap. Mana? Mana? Oke, kasih tidak pakai. Oke, Bapak tengok udah mantap semua, artinya udah mulai paham ya, udah mulai mengerti bagaimana menentukan titik bayangan atau titik aksen ya dari suatu objek aslinya. Ketika dicerminkan dengan X, dengan Y 0,0 dan Y sama dengan X. Yang masih bingung yang Y sama dengan X tadi ya. Tapi udah ada yang paham kok dari beberapa orang ya. Dari beberapa kelompok udah ada yang tahu. Bagus, mantap sekali. Bagus, bagus. Oke, dari yang siap? Udah siap? Ya, yang ini udah siap ya. Bagus. Oke, berikutnya yang sudah siap, kita akan masuk ke aktivitas keempat Ananda semua di LKPD. Perhatikan, apa yang Anda diskusikan. Ananda berdiskusi di kelompoknya, menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan formulasi yang Ananda dapatkan pada aktivitas ketiga. Tinggal gampang ya, mudah ya. Mudah sekali. Langsung aja pakai formulasinya. Apa soalnya itu? Siapa? Si Samsudin ya? Itu adalah soal awal yang Bapak tampilkan di awal LKPD ya.
Ini masalahnya. Ini yang harus Ananda selesaikan. Inilah saatnya pada aktivitas keempat, Ananda sekalian menyelesaikan permasalahannya. Oke, Ananda ya? Ini malah gampang ya. Setelah tahu menggambarkan, tahu formulasinya, ketika sampai ke masalah yang aslinya, gampang ya. Cemen menyelesaikannya, oke ya? Ya, silakan Anda selesaikan. Tahapan-tahapannya sudah ada di LKPD. Tinggal Ananda praktikkan saja. Kalau susah, silakan diskusi dengan temannya. Kalau nggak paham, silakan tanya ke Bapak. Oke, silakan Ananda diskusi. Oke, ini nggak lama ya. Cepat sedikit, Nak. Kalau yang keempat nggak lama kan, udah tahu formulasinya ya. Setelah itu, nanti Ananda silakan buat kesimpulan. Ya, buat kesimpulan dari hasil semua diskusi yang Ananda dapatkan dari beberapa tahapan yang telah Ananda lalui. Langsung aja ya, ke aktivitas kelima, Ananda buatkan kesimpulan. Ayo, kelompok Barkra, silakan dibuat kesimpulannya. Sepertinya nih kelompok ini yang presentasi nih. Ini kayaknya udah belajar betul-betul tadi malam ya, membaca modul yang Bapak kirimkan kayaknya. Betul-betul dipelajari. Bagus, bagus sekali. Tapi semuanya Bapak lihat sudah sip semua ya. Sudah paham. Artinya ada sebagian yang nggak membaca modul belajarnya, tapi ada yang juga membuka modulnya. Ya. Yang belum paham, silakan nanya ke kawannya. Silakan dibuat apanya, Nak? Kesimpulan, Nak? Dibuatkan kesimpulannya, silakan. Oke, Anda semua, waktunya tinggal 5 menit lagi sampai membuat kesimpulan. Ini sudah bagus semua kok. Bapak tengok tadi, Bapak keliling, sudah paham ya, di mana cermin, di mana menentukan titik koordinat, sudah mulai paham semua. Mudah-mudahan Ananda semua bisa mengerti dan memahami materi kita pada hari siang hari ini ya. Walaupun panas siang ini ya, masih semangat semua nih. Bapak senang. Senang dengan Ananda semua nih. Semangat semuanya Mas Ian. Kayaknya hilang lapar-laparnya ya. Hilang ngantuknya ya. Good, bagus sekali, mantap. Bapak suka nih. Nanti siapa yang mendapat nilai terbaik di antara teman-temannya pada tes formatif yang paling bagus ya, yang paling baik nilainya ya. 1, 2, 3 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Bapak kasih hadiah ya? Bapak kasih hadiah. Nanti hasil formatif, tes formatif yang bagus,
yang 1, 2, 3, 4, 5 orang, maka akan mendapat hadiah. Jadi ayo semangat. Siapa yang akan mendapatkannya, Bapak nggak tahu. Bisa jadi anak Bapak semua mendapatkannya. Ada hadiah dari Bapak khusus nanti. Bapak kasih hadiah. Jangan lihat hadiahnya ya. Tapi lihat bagaimana ketulusan Bapak melihat semangat Ananda semua belajar. Ayo semangat. Betul-betul ujiannya. Oke, waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Ananda lihat di halaman terakhir. Ada di situ ayo berlatih. Ada 4 soal Bapak tawarkan untuk melatih pemahaman Ananda sebelum kita tes formatif nantinya. Silakan Ananda kerjakan secara kelompok. Kalau Ananda sudah tahu formulasinya, gampang nggak kerjakannya? Gampang ya? Kalau yang paham-paham gampang, karena udah tahu formulasinya kan. Silakan Ananda ikuti langkah-langkahnya. Bapak kasih waktu 3 menit lagi untuk berlatih. Ya, dibuat langsung di situ. Langsung dibuat di LKPD-nya, nak. Dibuatkan di LKPD-nya ya. LKPD itu untuk anak Bapak. Nanti Bapak pulang itu LKPD-nya. Untuk anak Bapak ya. Oke, Bapak kasih waktu lagi 3 menit untuk ayo berlatihnya. Sekaligus bersiap-siap, nanti kelompok mana yang mau tampil ke depan untuk mempresentasikan. Ayo, silakan kelompok apa? Siapa? Bakra? Siapa namanya, nak? Silakan ke depan presentasi. Apa bacakan aja hasil diskusinya. Dari sini ya, sebab jangan awas kena kabel-kabel. Ya, itu ke depan. Apa namanya? Mika. Ya, silakan Mika dari kelompok. Kelompok apa, nak? Hah? Dari kelompok statistik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, Mika. Di sini boleh, Mika? Di mana? Di sini? Boleh ya. Iya, di sini. Oke, silakan Mika. Selamat siang teman-teman. Ya. Saya Mika Mirana dari kelompok statistika akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari aktivitas 1. Dari gambar di atas, Samsudin sebelum berangkat ke sekolah selalu bercermin di depan kaca untuk memastikan kerapian diri dan pakaian yang dikenakannya. Samsudin menggunakan cermin kaca datar untuk mengetahui bahwa seluruh tubuhnya tampak di cermin. Maka Samsudin harus dapat mengatur jarak dia dengan kaca cermin supaya seluruh bagian tubuhnya tampak di dalam kaca cermin. Jarak ideal antara Samsudin dengan kaca cermin adalah 2 meter. Dari aktivitas Samsudin di atas, kelompok kami memberi pendapat.
yang ada di pertanyaan di dalam LKPD ini, apakah Samsudin asli dengan bayangan di cermin ukuran dan bentuknya sama? Kelompok kami berpendapat iya sama. Oke, teruskan. Karena saat bercermin, semua bagian tubuh yang ada pada Samsudin terlihat sama, hanya beda di antara kaki yang Samsudin asli itu dari kaki kanan, dan jika dicermin dia akan terbalik menjadi kaki kiri. Yang kedua, samakah jarak Samsudin ke cermin dengan hasil bayangan ke cermin? Ya sama, karena alasannya yang sama seperti tadi. Ya. Lanjut ke formulasi aja. Betul, kesimpulan ya. Perhatikan formulasi yang ditemukan oleh kelompok statistika. Dibacakan oleh Mika. Silakan Mika. Karena kami sudah mengetahui letak cermin pada grafik Celsius sesuai dengan refleksinya, kami membuat gambar yang serupa yang pernah kami pelajari dalam modul. Contohnya titik koordinat pada sumbu Y jika A 6,4. Jika 6,4 adalah titik aslinya, maka titik bayangan pada X adalah 6,4. Jika pada sumbu Y, jika titik aslinya adalah 6,4, maka titik bayangannya adalah 6,4. Jika pada titik 0,0, jika titik aslinya 6,4, maka titik bayangannya adalah 6,4. Pada garis Y sama dengan X, jika titik aslinya adalah 6,4, maka titik bayangannya ada 4,6. Oke, ini hasil kerja dari kelompok statistika. Kira-kira ada nggak kelompok lain yang berbeda atau ingin bertanya atau menanggapi dari hasil kerja diskusi kelompok statistika? Dipersilakan. Ada kelompok yang ingin bertanya atau menanggapi? Dipersilakan. Sudah cukup. Sudah dipahami oleh kawan-kawan semua. Ada yang berbeda? Atau semua sama jawabannya? Ada yang beda? Coba yang berbeda silakan tanggapi. Kalau ada yang berbeda. Kelompok siapa? Ini yang pakai kacamata siapa? Apa? Udin? Sama nggak jawabannya? Sama. Oh, karena ngikutin alurnya LKPD ya. Sama nggak hasil diskusinya dengan kelompok statistik? Jawabannya dari yang disampaikan oleh Mika tadi. Sama. Oke. Sama ya. Jadi nggak ada tanggapan ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Kita sama-sama menyimpulkan bahwa yang disampaikan oleh Mika, karena memang sudah runut ya, dari awal bagaimana menyelesaikan masalahnya, sampai kepada penyelesaian akhir masalah Samsudin, sampai menemukan formulasi, itu semua sama. Karena apa? Langkah-langkahnya sudah ada di LKPD. Artinya semua sama nak ya. Ya, yang disampaikan Mika itu adalah tepat, sudah benar. Artinya menemukan apa? Kalau dia, perhatikan nak ya, hasil dari Mika tadi, kalau dia dicerminkan pada sumbu X, apa yang berubah Mika? Apa yang berubah? A-nya apa B-nya yang berubah? B-nya jadi apa? Jadi min. Jadi Y-nya jadi min. Kalau dia pada apa? Pada sumbu Y, apa yang berubah? X-nya atau A-nya jadi min. Kalau 0,0 apa Mika? Min sama min. Min sama min ya. Jadi artinya hasilnya jadi min sama min. Bayangannya ya. Kalau dia apa? Kalau Y sama dengan X? Iya, tapi dia apa? Dibalik ya. A jadi B, B jadi A. Dapatlah formulasi. Jadi kalau menyelesaikan soal latihan gampang ya. Tinggal mencocokkan formulasi yang Ananda dapatkan. Gampang?
Oke, tepuk tangan buat Nika. Silakan, Nika duduk. Artinya Anda semua sudah mulai memahami bagaimana konsep daripada refleksi atau pencerminan. Oke, Anda sekalian, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kembali ke bangku masing-masing, nak. Silakan. Silakan Anda ditarik meja apanya, kembali ke kursinya seperti semula. Kita akan merefleksi dan mengambil kesimpulan. Setelah itu kita tes formatif. Ayo, silakan kembali ke meja masing-masing. Pelan-pelan ya, pelan-pelan aja. Silakan. Sudah? Oke. Kita akan merefleksi kegiatan belajar kita pada siang hari ini. Ada masalah, nak? Ada kendala Ananda dalam belajar? Ada? Di mana, nak? Kendalanya? Lapar? Ya lapar tuh nggak kendala. Maksudnya dalam belajar. Ngantuk ya? Oh, kamu ngantuk dalam belajar. Udah siang ya? Oke, nanti waktu kita belajar pagi, Ananda semua bisa lebih semangat ya. Oke, wajar. Bapak nggak bisa juga mengapa ya. Ya cemana? Memang kondisi udah siang, panas, ngantuk, ya. Tapi Bapak masih mengapresiasi Ananda semua, masih banyak yang semangat juga. Kalau ada yang ngantuk, berarti kita lagi ngantuk, nah ya? Ngantuk. Tapi nggak tidur nih kan? Nggak tidur kan? Alhamdulillah, bagus, mantap. Ada lagi? Ada masalah-masalah kendala Anda dalam memahami materi tadi ini? Ada masalah? Tidak ada. Artinya sudah paham semua ya. Mudah-mudahan nanti di tes formatif Anda dapat nilai yang bagus. Bapak beri 5 orang yang terbaik nilainya, nanti Bapak kasih hadiah. Ya, Bapak pastikan, insya Allah Bapak kasih hadiah. Jangan lihat hadiahnya apa ya, tapi lihat bagaimana kesungguhan Ananda semua dalam belajar. Oke Ananda, kita akan simpulkan dari kegiatan kita pada hari ini. Ananda sekalian, Bapak tawarkan pertama sekali tentang masalah si Samsudin yang dia berkaca, bagaimana caranya supaya tubuh dia nampak semua dalam kaca, bagaimana pakaiannya. Di situ dari pemantik awal itu Bapak arahkan Anda semua untuk mengetahui apa sifat-sifat daripada pencerminan, di mana jarak antara kita dengan bayangan itu bagaimana, apa yang terjadi perbalikannya, kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, tapi dia berhadapan, jarak tetap sama. Berikutnya, Ananda sekalian, Bapak arahkan bagaimana cara menentukan cerminnya ya. Kalau dia dengan Y, di mana cerminnya? Kalau dengan X, di mana cerminnya? Kalau dia 0,0, di mana cerminnya? Kenapa? Kalau Ananda tidak tahu di mana posisi cerminnya, maka nanti hasil bayangannya pada objek yang mau kita buatkan akan salah. Karena makanya dari awal untuk mengidentifikasi suatu benda yang mau kita cerminkan, Ananda harus tahu dulu di mana posisi cerminnya. Berikutnya tadi ya di LKPD ya ada objek di 6,4 ketika dicerminkan dengan X, dengan Y, dengan X sama dengan Y, dengan 0,0, Ananda menemukan bisa menggambarkan di grafik Kartesius ya, baru Ananda bisa menemukan formulasi dan akhirnya Ananda bisa menyelesaikan permasalahan si Samsudin. Oke, itu kesimpulan hari ini. Setelah itu kita akan tes formatif. Waktunya nggak lama karena soalnya gampang. Gambarkan langsung di sini ya. Gambarkan langsung di sini dan selesaikan di sebelahnya. Tuliskan nama kelas. Waktunya hanya 3 menit. Kenapa? Soalnya mudah. Ya, silakan nak dioper ke belakang. Ya.
Ya, Rehan, mau banyak kabel lo pakai ke sana ya. Ya. Oke, waktunya 3 menit, Nak. Tuliskan nama kelasnya, gambarkan di samping itu ya, di grafik ya. Mudah ya? Ada segitiga, ditaruh pada cermin menghadap sumbu Y. Di mana bayangannya? Silakan. Tutup semua bukunya, Nak. Tutup semua bukunya. Yang ada hanya soal yang Bapak berikan. Ya, harus dengan jujur ya, disiplin dan tanggung jawab. Nggak boleh buka buku. Ya, silakan kerjakan. Ya, langsung di situ, Nak. Langsung di situ gambarkannya. Jawabnya juga langsung di sampingnya. Waktu kita masih ada, ya. Ayo, waktu 3 menit. Apa-apa, biar kalau duluan. Dan kan tadi lama masuknya kan? Tak lama masuknya. Ayo, gambarkan apanya. Cepat, waktunya nggak lama. Udah siap kok, udah ada yang siap. Mantap, udah ada yang siap. Ya, silakan dicek kembali, udah siap, Nak? Yang sudah siap, jangan mengganggu teman yang belum siap. Dicek-cek kembali jawabannya, mana tahu ada kesilapan ya. Yang sudah siap, dicek kembali. Kalau yang paham gampang ya, sebentarnya siap ya. Oke, hargai teman yang belum siap. Waktunya masih ada 1 menit lagi, Nak. Dicek kembali nama kelasnya, dicek jawabannya. Tidak boleh nanya kawannya, halo, kerjakan sendiri. Udah, Nanda? Ya, sabar sebentar. Waktunya sebentar lagi. Oke, waktunya habis. Silakan kumpul ke depan sini, Nak, ke depan meja teman-teman ya. LKPD-nya silakan Anda bawa pulang. Ayo, Mbak sini. Mana? Udah, coba, Nak. Oke. Ya. Oke. Silakan duduk kembali ke bangkunya masing-masing. Nanti di rumah, Nak, selesaikan tugas di LKS. Ya, tugas mandiri 2 halaman 32. Ya. Nanti Bapak akan informasikan di WA group ya. Oke, silakan duduk kembali. Untuk materi yang akan datang, kita masih membahas masalah refleksi untuk Y sama dengan min X, Y sama dengan H, dan X sama dengan K. Oke ya, jadi besok kita masih membahas masalah refleksi. Oke, terima kasih Anda semua. Silakan nanti bisa belajar dengan baik, dengan tertib ya ke depannya ya, dengan sungguh-sungguh, tidak banyak main-main lagi.
Mudah-mudahan bermanfaat ilmu kita pada hari ini. Ingat, tetaplah berpenampilan sederhana, tetapi kita semua berisi. Oke ya, itu moto kita. Sederhana tapi berisi. Terima kasih. Silakan Ketua Kelas pimpin untuk berdoa. Siap, belum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ananda dengan tertib pulang ke rumah. Silakan, dipersilakan.